Salam sahabat yang dikasih Tuhan. Sahabat, saya punya 5 cucu, salah satu umurnya 3 tahun. Suatu saat saya mengangkat sebuah meja dan saya tahu saya kuat sendiri mengangkat meja itu. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya 60 kali 60 cm dan tingginya juga 60 cm. Saya bisa mengangkat itu sendiri, saya kuat mengangkatnya sendiri. Saya ingin memindah meja itu dari satu tempat ke tempat yang lain, ingin menata satu ruangan. Tiba-tiba cucu saya yang berumur 3 tahun itu datang dan dia berkata, dia kalau manggil saya Uti, saya bantu, saya tolong. Kemudian saya berkata silahkan, saya beri sisi yang lainnya dan saya berjalan mundur, cucu saya berjalan maju. Apakah saya mengandalkan pertolongan cucu saya? Saya sendiri kuat mengangkat meja itu. Apakah cucu saya bisa sesungguhnya menolong? Belum bisa, karena anak itu baru berumur 3 tahun. Tapi saya memberi kebebasan, saya memberi kesempatan kepada cucu tersebut untuk mengambil bagian mengangkat meja, memindah meja itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Sesudah sampai tempat yang saya tuju tadi, saya berkata terima kasih ya sudah bantu Uti. Anda ngerti apakah dia membantu saya? Sesungguhnya tidak, saya kuat sendirian mengangkat itu. Nah sahabat yang dikasihi Tuhan, posisi kita di hadapan Tuhan seperti itu. Tuhan bisa melakukannya sendiri, tetapi kita diberi kesempatan untuk melakukannya, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa. Tapi sama sekali bukan kekuatan kita. Meja itu dipindahkan sama sekali bukan kekuatan cucu saya yang berumur 3 tahun. Sepenuhnya itu kekuatan saya untuk memindahkan meja. Toh tidak dibantu cucu saya bisa memindahkannya, saya kuat sendirian. Tapi saya menghargai cucu saya persilahkan untuk membantu. Saya memakai cucu saya supaya meja itu pindah bersama-sama dengan saya, dengan kekuatan. Dan saya berkata terima kasih. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema mujizat ada di tangan Anda, ada di tangan kita. Tangan kita yang sederhana, tangan kita yang tidak kuat, tetapi kita harus mengerti sama posisi kita dengan cucu saya berumur 3 tahun lagi. Tuhan ingin memakai hidup kita untuk menyatakan semua mujizatnya, untuk menyatakan semua kuasanya melalui kehidupan kita. Mari kita belajar bersama-sama di dalam Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ini diberikan kepada kita semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan berkata beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Yang lalu kita belajar bersama-sama dari Matius yang mengatakan bahwa kalau setan itu diusir dengan kuasa Tuhan, itu kerajaan Allah datang dalam kehidupan kita. Dan hari ini Tuhan perintahkan supaya kita pergi dan memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Ayat yang ke-8. Matius pasal 10. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Mujizat itu kita peroleh dengan cuma-cuma, dengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Berikan mujizat itu kepada orang lain. Kebanyakan orang Kristiani, kebanyakan orang yang percaya Yesus berkata, tidak mungkin saya bisa melakukannya. Tidak mungkin kuasa itu bisa terjadi dalam kehidupan saya. Saya tidak punya cukup iman untuk menyembuhkan orang sakit. Saya tidak punya cukup iman untuk mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi toh Tuhan perintahkan itu kepada setiap orang yang percaya. Sama sahabat, saya tidak membutuhkan cucu saya untuk bantu mengangkat, saya kuat sendiri. Tuhan juga tidak membutuhkan kita mengangkatnya. Tetapi di sini Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau memakai Anda. Ada mujizat dalam kehidupan Anda. Sebab Tuhan tahu ada Yesus dalam kehidupan Anda dan saya. Dan Yesus yang punya mujizat itu ada dalam kehidupan kita. Sama sekali bukan karena iman kita. Sebesar apa iman kita? Di dalam Matius dikatakan, dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan, sesungguhnya
Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Tuhan berkata, sesungguhnya kalau kamu mau saja. Yang menyembuhkan bukan kita, yang mengusir setan bukan kita, yang membangkitkan orang mati bukan kita, tetapi Yesus yang di dalam kita. Yesus di dalam kita. Imannya tidak tinggal di surga, tidak ditinggal di luar, tapi Yesus di dalam kita dengan segenap kekuatannya, dengan segenap kuasanya, dengan segenap imannya. Saat kita mau dipakai oleh Tuhan, dan saat kita berkata, siap Tuhan, saya akan memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kalau kerajaan surga itu ada, kesembuhan terjadi. Kalau kerajaan surga itu ada, setan terusir. Kalau kerajaan surga itu ada, yang mati dibangkitkan. Halo sahabat, mari kita bersama-sama. Sehingga tidak ada orang yang berkata, saya tidak punya cukup iman seperti ibu, saya tidak punya cukup iman seperti pendeta-pendeta yang lainnya. Tetapi Tuhan tidak mencari imannya. Anda mempunyai imannya Yesus yang ada dalam kehidupan Anda. Sehingga Tuhan berkata, sembuhkan orang sakit, usir setan-setan, bangkitkan orang mati, sembuhkan orang kusta. Tidak waktunya lagi kita berkata, saya tidak punya cukup iman, saya tidak bisa menyembuhkan, saya tidak punya karunia kesembuhan, saya tidak punya karunia membangkitkan orang mati atau mengusir setan. Tetapi Tuhan di sini berkata, bukan karunia sahabat. Ini perintah bagi semua orang yang percaya. Mari lakukan. Minggu yang lalu saya berkunjung pada satu daerah dan ada satu orang yang sudah diselamatkan percaya Yesus dan dia terus memberitakan kepada orang lain. Pada waktu saya dibawa masuk saya kaget. Ada seorang yang masih muda, umurnya baru 42 tahun, tetapi sudah 11 tahun dia tidak bisa bicara dan tidak bisa berjalan. Tidak bisa. Saya ingat firman ini. Tuhan, saya akan memberitakan bahwa kerajaan Allah ada di tempat ini, dekat di tempat ini, ada dalam kehidupan ibu ini. Sehingga saya berkata, di dalam nama Yesus, dengan imannya Yesus yang aku pakai, bukan saya yang mengangkat penyakitnya, bukan saya yang menyembuhkan, tetapi Yesus yang ada dalam kehidupan saya yang punya iman besar itu yang menyembuhkannya. Sehingga saya berkata, saya suruh bilang, aku cantik, aku sembuh, aku sehat, dan saya bolak-balik kata-kata itu, dan dia bisa menirukan. Aku cantik, aku sembuh, aku cantik, dan dia bisa. Dan dia sedih heran, loh, aku bisa bicara. Sahabat, yang 11 tahun tidak bisa bicara di dalam Yesus. Siapa yang menyembuhkan? Bukan saya. Saya dipakai Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Seperti cucu saya tadi, siapa yang mengangkat meja? Saya. Yang mengangkat meja sama sekali bukan cucu saya, tapi saya. Siapa yang menyembuhkan? Sama sekali bukan doa saya, sama sekali bukan iman saya, tapi imannya Yesus yang ada dalam kehidupan saya. Kemudian saya minta berdiri, saya sama sekali tangannya tidak menekan tangan saya seperti ini, tangannya di atas saya. Dia berdiri, saya berkata jalan, dia ngikuti dan terus jalan mundur, tak suruh jalan belok, dan dia bisa. Dan dia kembali bisa ngomong, aku bisa. Dengan sukacita, mari kita beritakan kerajaan surga sudah dekat. Dengan mujizat yang ada dalam kehidupan Anda, dengan mujizat yang ada di tangan Anda, dengan tangan yang diberi kuasa oleh Tuhan, dan kuasa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Sama sekali bukan kita sahabat, bukan Anda, bukan saya, tetapi Yesus yang ada di dalam kita, yang menyatakan kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai anak-anak Yesus, kerjakan semuanya itu. Tangkap perintah Tuhan, beritakan kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kerajaan surga sudah dekat, yang sakit disembuhkan, setan-setan terusir, bahkan yang mati dibangkitkan, yang kusta ditahirkan. Amin. Ada mujizat di tangan Anda. Tinggal percaya bahwa ada iman Yesus di dalam Anda, dan Yesus yang melakukannya, bukan kita. Mujizat itu Yesus yang mengerjakannya, sama sekali bukan Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Bapak sudah datang seperti saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya masuk nanti langsing.